Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Jemaah sekalian rahmati Allah, kali ini saya akan bercerita tentang kisah-kisah inspiratif yang ada dalam buku saya. Ini saya bikin dua buku. Yang pertama judulnya Update Status Inspiratif, yang satu lagi Kisah-kisah Inspiratif. Di dalam buku kita kisah inspiratif ini ada kurang lebih 100 cerita. Misalnya saya ingin bercerita judulnya Penjaga Kebun Delima. Jadi mas kalian, ada seorang penjaga kebun delima, sudah puluhan tahun dia bekerja di situ. Kemudian majikannya datang. Ketika majikan datang bersama teman-temannya, tiba-tiba dia menyuruh penjaga kebun itu untuk mengambilkan buah delima yang rasanya manis. Tolong ambilkan buah delima yang manis. Ambil satu keranjang misalnya kan. Dipetiklah oleh penjaga delima itu. Kemudian setelah dicoba oleh tuannya ternyata asam. Ya. Suruh ambil lagi. Yang manis katanya. Kemudian diambil lagi. Dikasih lagi. Ternyata asam juga. Sampai 3 kali disuruh tapi ternyata yang diambil selalu asam. Tuannya marah. Kemudian dia berkata, kamu ini sudah tahunan menjaga kebun saya, tapi kamu tidak bisa membedakan rasa delima yang manis dengan yang asam. Apa kata penjaga kebun delima ini, sekalian? Dia berkata, wahai Tuan, Tuan itu kan mempekerjakan saya untuk menjaga kebun delima, bukan menyuruh saya untuk merasakan buah delima. Nah ini dia sekalian, kejujuran ya seorang penjaga kebun delima, walaupun dia bekerja sudah puluhan tahun, tapi dia ternyata belum tahu, belum mengerti mana delima yang manis dan asam. Karena apa? Karena selama kerja dia memang tugasnya menjaga kebun itu, bukan merasakan buah delima itu. Itu kisah pertama, yaitu penjaga kebun delima. Kemudian yang kedua, cerita tentang ria. Ya. Ria ini pamer, ingin dipuji orang gitu. Jadi ceritanya adalah ada seorang kaya raya. Ya, suatu kali karena dia belum sholat asar, akhirnya dia mampir di sebuah masjid di pinggir jalan untuk sholat asar. Ya, setelah sholat asar, dia lihat masjid itu dalam proses renovasi. Ya. Dipanggil panitianya, sini. Ini berapa lagi ini untuk menyelesaikan masjid ini? Butuh berapa dana lagi untuk menyelesaikan masjid ini? Kata panitianya, kurang lebih 300 juta, Pak. Kurang lebih 300 juta. Kata orang kaya itu, baik, kalau begitu besok saya transfer 300 juta, tolong digunakan untuk menyelesaikan masjid ini. Wah, senang ya panitianya, dapat ada orang dermawan yang menyumbang. Singkat cerita, selesailah masjid tersebut dengan rapi, dengan megah. Kemudian jemaah sekalian, 2 tahun berikutnya, si orang kaya itu tanpa sengaja mampir lagi ke masjid itu. Kali ini bersama dengan supirnya. Ya, setelah sholat, supirnya berkata, wahai Tuan, waduh, ini masjid indah sekali. Mewah, megah, pasti membutuhkan dana yang sangat besar. Ya. Apa kata tuannya jemaah sekalian? Tuannya berkata, iya, masjid ini memang indah, masjid ini memang megah. Tapi kalau 2 tahun yang lalu saya tidak sumbang 300 juta, masjid ini tidak mungkin selesai. Untung 2 tahun lalu saya nyumbang 300 juta, akhirnya masjid ini menjadi indah dan megah. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Malaikat yang sedang mengawasi orang tersebut mencoret, menghapus pahala yang dia lakukan 2 tahun yang lalu. Kenapa? Karena si tuan itu memiliki rasa ria, ingin dipuji oleh supirnya. Dan jemaah sekalian yang ada Allah, itulah cerita inspiratif. Jadi ria ya, ini kan dalam Al-Quran surah Al-Ma'un misalnya dijelaskan walladzina hum yura'un, ya, mereka yang berbuat ria dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Ria itu menghapus amal kebaikan yang telah kita lakukan. Ya. Pamer, ingin dipuji orang. Ya. Bayangkan pahala dia yang 2 tahun lalu dia dapatkan itu hilang bagaikan angin ya, ditiup angin. Kenapa? Karena dia ingin dipuji oleh supirnya. Ria, jemaah sekalian, menurut Imam Ibnu Qayyim Az-Zawji, beliau mengatakan
perbuatan ibadah yang dilakukan dengan ria, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, bagaikan seorang musafir yang berjalan di padang pasir dalam terik matahari yang panas, tapi bekal yang dibawa sekarung pasir, bukan air. Dia membawa bekal sekarung pasir, memberatkannya tapi tidak memberi manfaat. Ibadah yang dilakukan karena ria bagaikan seorang musafir yang berjalan di padang pasir dalam terik matahari yang panas, tapi bekal yang dibawa bukan air, sekarung pasir, memberatkannya, tidak bermanfaat baginya. Nah, jemaah sekalian, mudah-mudahan selama Ramadan ini kita dihindarkan dari sifat ria. Cukup ibadah yang kita lakukan menjadi rahasia antara kita dengan Allah. Orang lain tidak perlu tahu. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.